Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ervina Saritsa SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 25011191267 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran ujian kinerja. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Ada yang tidak sehat? Tidak. Sehat semua, Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, satu orang berdoa. Serta teman-teman, mari kita segera berdoa dan izinkan saya mendoakan diri dalam menyembahkan Allah kepada dalam surga. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Tina Allen, hadir Bu. Yohana Frida Falmi, hadir Bu. Fridolin Areme, hadir Bu. Serviani Jenny Cynthia Surman, hadir ya? Iya. Yang tidak hadir toh? Iya Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran coba lihat kiri kanan, mungkin ada sampah. Yang ada sampah di bawah kursinya itu tolong pungut sampahnya. Oke, kiri kanan sudah bersih? Sudah bersih. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita stripping dulu ya. Saya lihat ada yang tidak semangat. Oke, berdiri. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Melakukan pembelajaran. Coba perhatikan yang ada di dalam. Gambar apa ini? Air. Tahu air? Tahu. Apa rumus kimia dari air? Oke, silakan. H2O. Oke. H2O. Masih ingat toh rumus kimia dari air? Masih. Rumus kimianya apa? H2O. Oke, bagus sekali ya. Masih ada ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan contoh masing-masing unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan campuran homogen dan campuran. Sebelum mulai pembelajaran juga, kita akan melaksanakan saya akan melaksanakan quiz. Silakan mengerjakan soal yang saya berikan. Minggu depan kita sudah belajar tentang materi. Sudah. Ada yang tahu materi itu apa? Materi apa? Objek atau barang yang dapat dilipati ruang dan informasi. Oke, materi itu segala sesuatu yang berat. Materi itu contohnya itu manusia, meja, kursi, sepatu, baju, dan lain-lain. Kenapa? Karena contoh tersebut memiliki berat. Oke, paham? Oke. Selain itu juga, selain ada juga wujud materi, ada wujud padat, cair, dan gas. Selain itu, materi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu ada unsur, ada apa lagi? Senyawa, setelah senyawa apa? Campuran.
heterogen yang di dalamnya itu ada larutan, suspensi dan solvent. Oke, kalau campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dipisahkan. Dia menyatu. Contohnya larutan gula dengan air. Nah, kalau kamu larutkan gula dengan air, maka kamu tidak bisa pisahkan mana gula dan mana air. Oke. Kalau campuran heterogen itu apa? Campuran apa? Ada yang tahu? Yang dapat dipisahkan. Oke, contohnya itu adalah minyak dengan air. Kalau kamu gabungkan minyak, kemudian kamu tuangkan air, itu pasti akan bisa dibedakan mana air, mana minyak. Paham? Sekarang ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ini. Oke, perhatikan langkah-langkahnya ya. Nanti kamu akan mencampurkan yang pertama air dengan gula. Yang berikut air dengan pasir, lalu air dengan minyak goreng sama air dengan garam. Oke. Paham? Kalau kalian sudah paham, oke silakan. Topik presentasi kita pada hari ini unsur senyawa dan campuran. Objek pengamatan yang pertama air dan gula. Rumus kimia H2O plus C12 H22O11. Jenis campuran homogen. Mengapa kami menyebutnya dengan campuran homogen? Karena teman-teman bisa melihat di sini tidak ada perbedaan, tidak ada yang bisa. Semuanya sama. Kemudian objek pengamatan yang kedua air dan pasir. Rumus kimia H2O plus SiO2. Jenis campuran heterogen. Kami menyebutnya dengan campuran heterogen karena teman-teman dapat melihatnya terpisah. Bisa dibedakan di bawah pasir dan gula. Objek pengamatan yang ketiga air dan minyak goreng. Rumus kimia H2O plus CXHY. Jenis campuran heterogen. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Sayang, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang bagaimana cara kalian untuk bisa menyatukan minyak dan air? Bisa. Untuk minyak dan air kita bisa pakai sabun. Itu saja pertanyaan saya. Ada lagi? Kalau dari saya itu, mengapa pada saat melarutkan gula dengan air, larutannya akan Karena Hari ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami atau hasil praktek kami tentang unsur senyawa dan campuran. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Septian Sudirman. Teman-teman bisa menyapa saya Cynthia. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Agnes Aminasari, biasa disapa Miki. Perkenalkan, nama saya Ana Marias, biasa dipanggil Messi. untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk membaca hasil pengamatan dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Agar tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja. Jadi setelah kami melakukan eksperimen tadi dengan topik unsur senyawa dan campuran. Yang pertama, objek pengamatan 1 air
plus gula. Jadi rumus kimianya di sini yaitu H2O plus C12, H22 dan O11. Jenis campurannya homogen. Kenapa disebut jenis campuran homogen? Karena teman-teman semua bisa melihat bahwa larutan gula dengan airnya ini bisa disatukan. Apakah teman-teman sudah lihat? Sudah. Yang kedua, objek pengamatan yang kedua, air plus pasir. Jadi rumus kimianya yaitu H2O plus SiO2. Jenis campurannya heterogen. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di sini pasir dengan airnya tidak bisa disatukan, maka disebut dengan jenis campuran heterogen. Terus objek pengamatan yang ketiga, air plus minyak goreng. Rumus kimianya di sini H2O plus CXHY dan jenis campurannya yaitu heterogen. Kenapa jenis campurannya di sini heterogen? Karena teman-teman juga bisa melihat bahwa minyak goreng dengan airnya tidak bisa disatukan. Dan objek pengamatan yang terakhir yaitu air plus garam. Rumus kimianya H2O plus NaCl dan jenis campurannya di sini yaitu homogen. Teman-teman bisa melihat kenapa jenis campurannya disebut homogen. Karena di sini larutan air dengan gulanya ini, air dan garamnya ini bisa dilarutkan. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan hasil penelitian. Jadi menurut pemahamannya kami, kalau heterogen jenis campuran heterogen dengan homogen itu didiamkan, maka hasilnya tetap sama. Apakah teman-teman bisa terima? Mungkin ada saran? Oke, terima kasih. Kira-kira apa yang menjadi alasan dari kalian untuk menjawab bahwa hasilnya akan seperti itu? Sementara kalian baru saja melakukan eksperimen. Oke, baik, saya langsung saja jawab ya. Terima kasih teman-teman Enak. Jadi jawabannya kami itu tadi kalau ini campuran homogen dengan heterogen itu didiamkan. Dan jawabannya kami itu tadi hasilnya bisa sama. Seperti yang teman-teman lihat, kalau ini tadi yang namanya heterogen dan ini yang namanya homogen. Teman-teman sendiri bisa melihat bahwa di sini tadi ada air dengan pasir, di sini tidak ada bahan sama sekali dan hasilnya tetap sama kalau jika didiamkan. Begitu juga dengan homogen. Di sini ada garam dengan air. Teman-teman bisa melihat bahwa air dengan garamnya ini bisa dilarutkan, maka tidak bisa dipisahkan. Jika didiamkan juga, maka hasilnya tidak bisa sama. Saya ada semua. Campuran homogen ya. Misalnya yang dibutuhkan di situ adalah air dan garam. Jika tidak diaduk, maka air dan garam itu tetap tercampur atau tidak? Tetap bersama-sama. Di sini itu dia akan dilarutkan sendiri. Bisa ya. Terima kasih. Apakah sudah terima? Sudah. Ada lagi? Terima kasih kepada teman Dela. Kami akan menjawab pertanyaan dari Oke, baik, langsung saja. Jadi di sini saya memilih larutannya yaitu air dengan gula. Seperti teman Dela lihat bahwa kalau larutan airnya itu menggunakan air dingin, maka begitu juga larutannya pasti akan lama. Tapi jika menggunakan air panas, larutannya akan cepat. Kira-kira butuh berapa lama? Tergantung suhunya. Kalau misalnya air panas maka larutannya cepat. Kalau misalnya
Tapi ada tambahan jawabannya. Saya memilih pasir dengan air. Menurut saya pasir dengan air tidak butuh waktu karena jika kita belum jelaskan. Kami jelaskan ya. Dan Kan dan belum jelaskan. Yang kami jelaskan sekarang kita sabar. Oke. Ya. Jadi Tunggu dulu kami baru lanjut. Ya. Jadi teman-teman begini, antara heterogen dengan homogen ya. Kalau homogen itu yang membutuhkan suhu. Kalau heterogen itu tidak perlu membutuhkan suhu karena hasilnya tetap sama. Sama. Seperti yang Casey bilang tadi pertama bahwa jika minyak dan air pakai airnya hangat atau air panas, bagaimana reaksinya? Ya reaksinya juga tetap sama karena sifat dari jenis campuran heterogen itu tidak bisa dipisahkan, maka hasilnya juga tetap sama. Heterogen sudah bisa. Iya. seperti kita masak sayur. Heterogen atau homogen yang homogen seperti yang kamu ketahui homogen itu larutan yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan heterogen yang Bagaimana kalau minyak dengan air? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saran kepada kelompok kami. Kami tutup presentasi dari kami. Sekian dari kami. Perkenalkan, nama saya Zerlin. Hari ini yang Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kita tadi sudah melakukan beberapa eksperimen antara air dan gula, air dan pasir, air dan minyak goreng, dan air dan garam. Jadi objek pengamatan kami yang pertama tadi ada air dan gula. Rumus kimianya HDO, H2O plus C12, H22 dan O11. Ini adalah jenis campuran homogen karena jenis campuran ini tidak bisa dibedakan mana air dan mana gula. Yang kedua, air dan pasir. Rumus kimianya H2O plus SiO2. Jenis campuran ini adalah jenis campuran heterogen karena bisa dibedakan mana air mana gula. Permisi teman-teman, mohon dengarkan. Ya. Yang ketiga, air dan minyak goreng. Rumus kimianya H2O plus CXHY. Ini jenis campuran heterogen karena jenis campuran ini bisa dibedakan mana air mana minyak goreng. Yang keempat, air dan garam. Rumus kimianya H2O plus NaCN. Jenis campuran ini adalah jenis campuran homogen karena tidak bisa dibedakan mana garam mana air. Oke, baik teman-teman, itulah hasil percobaan dari kelompok kami tadi. Dan kesempatan ini saya akan berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Heterogen ini bentuk tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan. Saya bertanya tentang minyak goreng dengan air. Oh iya. Seperti yang teman lihat ini kita bisa bedakan mana minyak dan mana air. Sedangkan air dan garam, Onak bisa melihat kita tidak dapat membedakan mana garam mana air. Mungkin masih ada saya silakan. Baik, kalau misalnya kan minyak goreng, air dan pasir dicampurkan, maka menjadi bentuk campuran yang Campuran apa tadi minyak goreng, air dan pasir. minyak goreng, air dan pasir. Itu menjadi campuran heterogen. Jenis campuran heterogen karena tidak bisa disatukan. Air, minyak dan pasir.
masih ada satu. Kalau misalnya garam, air, dan minyak goreng. Garam, apa yang terjadi? garam, Air, garam, air, dan minyak goreng. Air dan minyak goreng. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Uci. Tadi pertanyaannya air, garam, Dan minyak goreng. Minyak goreng. Campuran akan menjadi minyakkan. Sesuai pemahaman kami di sini, yang kami pahami ketika air, garam, dan minyak goreng, air dan garam bisa disatukan. Jadi air dan garam menjadi campuran homogen. Ketika ditambahkan minyak goreng di dalam air dan garam, berarti yang kami pahami itu campuran homogen dan heterogen. Terima kasih. Mungkin masih ada Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi pertanyaan dari saya yaitu jika Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Jadi pertanyaan dari Bapak itu, jika kita memasak sayur menggunakan minyak goreng dan sayur, maka kalau itu dicampurkan akan menjadi campuran apa? Minyak goreng. Sayur. minyak goreng dan sayur. Seperti kalau kita memasak sayur menggunakan minyak goreng, minyak gorengnya menjadi tidak terlihat sudah. Iya. Iya, tidak terlihat dengan Kira-kira visual. bagaimana? Karena yang pertama, ketika sayur dimasak, nah ketika diangkat dari kuali, nah itu pertamanya karena suhu tidak bisa dilihat gimana perbedaan antara minyak dan sayur. Nah, yang kedua, ketika sayur sudah dalam keadaan dingin, berarti kita bisa bedakan mana minyak, mana sayur. Terima kasih. Oke, sudah ya? Sudah ada Noto. Terima kasih ya. Satu kelompok, dua kelompok, tiga presentasi yang mantap. Pagi, siang, pagi. Semuanya semangat, presentasinya juga semangat. Oke. Campuran homogen itu campuran yang tidak bisa dipisahkan. Dia dengan maka contohnya tadi itu adalah garam dengan air. Garam dengan air ketika kamu lakukan, walaupun kamu diamkan garam kamu diamnya ada unsur H, ada unsur C dan ada unsur O. Berarti ada berapa unsur? Tiga. Ada tiga ya. Berarti gula itu senyawa atau unsur? Senyawa. Gula itu senyawa atau unsur? Senyawa. Kenapa senyawa? Karena terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur C, unsur H, unsur O. Kalau C itu adalah karbon. Kalau H apa? Hidrogen. Kalau O itu apa? Oksigen. Oke. Kalau garam NaCl. Berarti terdiri dari berapa unsur? Empat. Dua. Ada unsur apa? Na, natrium. Kemudian dengan Cl. Unsur Cl itu unsur apa? Klorin. Klorin. Berarti NaCl itu termasuk unsur atau senyawa? Senyawa. Oke, paham? Berarti dalam praktikum tadi kalian bisa bedakan mana itu campuran heterogen, mana itu campuran homogen, mana itu unsur, mana itu Senyawa. Paham? Oke, setelah kita melaksanakan pembelajaran ini, Ibu akan melakukan refleksi. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya, yaitu bagaimana kalian punya perasaan selama pembelajaran berlangsung, apakah menyenangkan, apa melakukan diskusi, kita saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan itu sangat seru. Oke, silakan. Pesan saya hari ini saya sangat senang karena pada hari ini saya belajar tentang campuran heterogen dan homogen. Jadi sampai di rumah saya bisa praktekkan sendiri. Terima kasih.
Oke. Dari saya sangat merasa senang dan juga bersyukur karena yang pertama saya sangat senang karena bisa belajar bersama dengan teman-teman dan juga sudah saling berkolaborasi dalam mempresentasikan tugas tadi dan perasaan saya bersyukur karena hari ini saya bisa mempelajari unsur senyawa dan campuran dan juga bisa mengetahui arti dari jenis campuran homogen dan heterogen dan juga unsur senyawa dan juga unsur dari senyawa. Itu saja. Perasaan saya hari ini sangat senang dan semangat karena pembelajarannya Ibu tidak membosankan. Dari saya sangat senang dengan mengikuti pelajaran hari ini dan saya tidak akan merasa bosan karena pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan bisa kami praktek sendiri di rumah. Terima kasih. Oke, silakan. Pertanyaan saya hari ini karena saya sangat senang bisa belajar tentang campuran homogen dan heterogen. Ya, baik, perasaan saya hari ini saya sangat senang karena bisa belajar tentang unsur senyawa, campuran. Karena saya hari ini sangat menyenangkan karena bisa belajar tentang unsur senyawa dan tentang larutan homogen dan heterogen. Oke, terima kasih ya. Saya juga berterima kasih karena kalian sudah semangat hari ini. Semuanya aktif, tidak ada yang tidak aktif. Terima kasih banyak. Oke. Minggu depan kita akan belajar lagi materi tentang unsur tata nama sistem periodikus. Oke. Materi kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita berdiri dalam doa. Allah di dalam kerajaan surga, atas berkah dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, hingga kepada Paulus, doakan